Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas kelompok kedua yang termasuk dalam kata atau kalimat yang mu'rabnya dengan takdir atau dikira-kirakan. Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang isim maksur, yaitu kelompok pertama berupa kalimat yang diakhiri dengan alif. Oleh sebab itu mu'rabnya atau perubahannya yang disebut dengan i'rab harus ditakdirkan atau dikira-kirakan. Alasannya karena uzur, ketidakmampuan sebuah huruf untuk menerima harokat. Nah, kali ini kita akan membahas kelompok kedua yang termasuk dalam kata yang perubahannya atau i'rabnya harus ditakdirkan, yaitu kalimat yang diakhiri dengan ya yang disebut dengan isim mankus. Isim mankus itu adalah isim yang diakhiri dengan ya, yang mana perubahannya harus dikira-kirakan. Artinya pada akhir kalimatnya yaitu ya, itu harus dikira-kirakan. Contohnya, wa nahu ja'al qadi. Dan contohnya itu adalah ja'al qadi, yang artinya itu adalah telah datang seorang hakim. Contoh dari kata yang diakhiri dengan ya itu adalah ja'al qadi, yaitu lafaz al-qadi. Al-qadi di sini merupakan isim yang diakhiri dengan ya. Fal qadi fa'ilun. Adapun lafaz qadi pada contoh ja'al qadi, fa'ilun itu merupakan fa'il atau kata yang menjadi fa'il dari fi'il ja'a. Marfu'un, hukumnya rofa karena menjadi fa'il. Bidhammatin muqaddaratin. Rofanya di sini dengan memakai harokat dhammah muqaddar yang dikira-kirakan. Alal ya'ih, dikira-kirakan di atas huruf ya atau dikira-kirakan terhadap huruf ya, yaitu al-qadi. Asalnya al-qadiyu. Mana'a min zuhuriha thiqalu. Yang mencegah dari penampakan harokat dhammah pada huruf ya tersebut adalah as-thiqalu, berupa thiqal, yaitu beratnya pengucapan huruf ya saat berharokat dhammah. Oleh sebab itu dikira-kirakan menjadi ja'al qadi, bukan ja'al qadiyu. Karena berat dalam pelafatan lafaz al-qadiyu, maka dikira-kirakan i'rabnya yang berupa i'rab rafa menjadi al-qadi, dikira-kirakan pada huruf ya-nya. Nah, itu contoh al-qadi atau kata yang diakhiri dengan ya dalam keadaan rafa. Adapun contoh yang dalam keadaan jar, wa marartu bil qadi, itu dicontohkan dalam lafaz marartu bil qadi, artinya saya berpapasan dengan seorang hakim. Fal qadi majrurun bil ba'i bi kasratin muqaddaratin 'alal ya'i man'a min zuhuri hathiqalu. Fal qadi, maka adapun lafaz qadi pada contoh marartu bil qadi, majrurun itu adalah isim yang dibaca jar bil ba'i sebab kemasukan huruf jar yaitu ba. Marartu bil qadi. Jarnya dengan apa? Bi kasratin muqaddaratin 'alal ya'i. Jarnya di sini dengan menggunakan harokat kasrah yang muqaddar atau yang dikira-kirakan 'alal ya'i yang terdapat pada huruf ya. Asalnya marartu bil qadi. Mana'a min zuhuri hathiqalu, yang mencegah dari penampakan harokat kasrah pada huruf ya tersebut adalah athiqalu, berupa illat thiqal, yaitu beratnya pengucapan pada saat melafadzkan huruf ya yang berharokat kasrah. Oleh sebab itu kasrahnya dikira-kirakan pada huruf ya tersebut menjadi marartu bil qadi. I'rab jarnya dikira-kirakan pada ya-nya bil qadi, asalnya bil qadi. Karena berat maka dikira-kirakan menjadi bil qadi. Wa amma fi halatin nasbih, dan adapun dalam keadaan nasabnya fatadharul fathatu, maka ditampakkanlah atau dijelaskan harokat fathahnya pada lafaz al-qadi alal ya'i yang terdapat pada huruf ya lil khifati, karena entengnya dalam pengucapannya, karena ringan. Jadi lafaz al-qadi dalam keadaan rafa dan jarnya itu dikira-kirakan harokatnya atau perubahan akhir kalimatnya. Sedangkan dalam keadaan nasab itu ditampakkan karena ya jika berharokat fathah itu ringan pengucapannya. Oleh sebab itu tidak ada ilat yang menghalangi huruf ya dibaca fathah dalam keadaan nasabnya menjadi al-qadiyah. Contohnya nahu ra'aitul qadiyah. Nah, kali ini dicontohkan dalam lafaz ra'aitul qadiyah, yang mana lafaz al-qadiyah di sini kedudukannya dalam keadaan nasab, yang artinya itu adalah ra'aitul qadiyah, saya melihat seorang hakim. Fal qadiyah maf'ulun bihi mansubun bi fathatin zahiratin. Fal qadiyah, maka adapun lafaz al qadiyah pada contoh ra'aitul qadiyah
Maf'ulun bihi itu menjadi maf'ul bih dari lafaz ra'aitu. Mansubun yang mana hukumnya nasab atau isim yang dibaca nasab bifathatin zahiratin dengan harokat fathah yang tampak, yaitu al-qadiyah. Fal farqu baina ma akhiruhu alifun aw yaun, maka adapun perbedaan di antara isim yang diakhiri dengan alif maupun ya, anna ma akhiruhu alifun, itu bahwasanya sesungguhnya isim atau kalimat yang diakhiri dengan alif yata'adzaru izharuhu wa i'rabuhu, itu uzur penampakan isim tersebut, wa i'rabuhu dan i'rab dari isim tersebut, raf'an baik dalam keadaan rafa, wa nasban dan dalam keadaan nasab, wa jarran dan dalam keadaan jar. Wa ma akhiruhu ya'un, dan adapun isim yang akhirnya berupa ya atau isim mankus, la yata'adzaru, itu tidak uzur, walakinnahu yastafkilu raf'an wa jarran, akan tetapi isim tersebut yaitu isim mankus yastafkilu, itu berat pengucapannya, raf'an dalam keadaan rafa, wa jarran dan dalam keadaan jar. Jadi perbedaannya antara isim yang diakhiri dengan ya atau isim mankus dengan isim yang diakhiri dengan alif isim maksur, itu takdirnya atau dikira-kiranya itu karena jika isim yang diakhiri dengan alif itu alasannya itu adalah uzur, ketidakmampuan alif menerima harokat. Oleh sebab itu dalam keadaan rofa, nasab maupun jarnya itu dikira-kirakan pada alifnya. Sedangkan isim yang diakhiri dengan ya atau isim mankus, itu takdirnya atau dikira-kirakannya itu karena fikol, berat. Oleh sebab itu kalimat yang diakhiri dengan ya itu hanya dikira-kirakan dalam keadaan rofa maupun jarnya. Sedangkan dalam keadaan nasab itu tidak dikira-kirakan karena tidak berat, artinya khifah, ringan. Oleh sebab itu dalam keadaan nasabnya isim tersebut harus dijelaskan, seperti contoh ra'aitul qadiyah. Jadi kesimpulannya, yang namanya i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat disebabkan oleh amil. Jika akhir kalimat tersebut berubah bukan dikarenakan oleh amil, maka itu bukan dinamakan dengan i'rab. Nah, kata yang berubah disebabkan amil atau yang terkena i'rab itu disebut dengan mu'rab. Sedangkan yang tidak bisa berubah dikarenakan amil walaupun terkena i'rab itu disebut dengan mabni. Contohnya kalimat yang mu'rab itu seperti lafaz zaidun, itu mu'rab karena dapat berubah disebabkan oleh amil. Dun dan din, sedangkan yang mabni itu seperti isim dhamir. Hum itu tidak dapat berubah walaupun amil tersebut menghendaki lafaz tersebut harus dibaca rofa, nasab maupun jar, tetap dibaca hum. Nah, mu'rab itu sendiri dibagi menjadi dua. Ada kalanya yang mu'rab itu lafdzon, perubahannya itu secara lafaz atau tampak dapat dilihat. Yang kedua itu adalah takdiron, perubahannya itu dikira-kirakan. Yang lafdzon ini contohnya zaidun tadi, dan dindun bisa berubah dan dapat dilihat perubahannya. Dari dan berubah jadi dun menjadi din. Sedangkan yang takdir itu dikira-kirakan. Artinya perubahannya itu tidak tampak karena hal tertentu. Tapi kalimat tersebut itu disebut dengan mu'rab. Nah, yang muqaddar di sini atau takdiron di sini dibagi menjadi dua juga. Ada yang takdir dikarenakan uzur seperti isim yang diakhiri dengan alif atau isim maksur, contohnya al-fatah. Dan yang kedua ada yang disebabkan karena fikol, karena beratnya pengucapan pada saat harokat tersebut menempel pada akhir kalimat itu. Seperti isim mankus, isim yang diakhiri dengan ya. Contoh dari kata yang diakhiri dengan ya itu lafaz al-qadi. Untuk isim yang pertama yaitu isim maksur, itu muqaddarnya dalam keadaan rafa, nasab dan jar. Sedangkan untuk isim yang diakhiri dengan iya itu muqaddarnya hanya dalam keadaan rafa dan jar saja. Sedangkan dalam keadaan nasab itu dijelaskan karena khifah, ringan. Artinya hilangnya illat yang menyebabkan kalimat tersebut harus dimuqaddar, yaitu thiqal, beratnya dalam pengucapan. Wa aqsamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun wallahu a'lam bishawab.